Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita sama-sama untuk pembelajaran sesi 2 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Oke. Khawatirnya nggak kedengaran, diam-diam aja. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut ya. Untuk sesi yang kedua yang akan membahas kuantitatif 10 gitu. Nah, teman-teman silahkan memanfaatkan waktu dengan baik untuk persiapan UTBK kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ya. Silahkan aktif di kelasnya untuk kali ini gitu kan, dan kali-kali selanjutnya ya, jangan kali ini aja. Oke, nah Kak Faik, jadi kita emang sedikitan ya untuk hari ini. Jadi Iya. banyak banget yang UTBK hari ini, juga ada yang H-1 UTBK. Jadi lagi perjalanan ke tempat UTBK, dan ada juga yang H+1 UTBK yang lagi pada pulang. Jadi emang sedikitan untuk hari ini pembelajarannya. Jadi kalau misalkan sekiranya nanti pas tanya jawab nggak ada yang jawab, langsung tunjuk nama juga nggak apa-apa Kak. Karena cuma sedikitan. Paksa aja. Siap. Biar kegolah semuanya. Oke, itu saja gitu ya pengantar untuk sesi yang kedua ini. Kemudian selanjutnya akan masuk ke pembelajaran kuantitatif 10 yang akan dipaparkan oleh Kak Faik. Kepadanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi sama aku Faik dari Matematika ITB. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas pengetahuan kuantitatif tentang logika matematika. Cuma karena seperti biasa nih, kita sebelum materi masuk ke pretest dulu ya selama 10 menit. Untuk link pretestnya aku kirim di chat Zoom ya. Berarti waktunya sampai kurang lebih 10.28 ya. 10 menit. Oke, itu linknya sudah aku kirim di chat Zoom. Boleh langsung dikerjakan ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Apa ini share screen-nya sudah terlihat? Udah. Udah, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk materi kuantitatif 10 ya, tentang logika matematika. Oke. Nah, jadi logika matematika itu sebenarnya bisa diaplikasikan banyak ya, bisa buat mesin, komputer, pemrograman kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung masuk materinya aja. Jadi logika itu adalah aturan berpikir ya. Jadi kayak alur untuk berpikir, terus juga untuk kayak mengambil kesimpulan gitu dari suatu pernyataan-pernyataan. Oke. Nah, ini ada beberapa kata yang harus dipahami dulu. Jadi yang pertama ada kata namanya proposisi. Kalau proposisi ini adalah sebuah pernyataan yang mana dia punya nilainya ini bisa benar atau salah. Jadi proposisi itu adalah pernyataan yang bisa bernilai benar atau bernilai salah. Oke, selanjutnya ada yang namanya negasi atau ingkaran. Simbolnya itu kayak gini ya, ini yang di titik kurung. Nah, negasi itu adalah lawan dari pernyataan semula, lawannya. Berarti kalau pernyataan sebelumnya itu benar, maka negasinya itu berarti salah ya lawannya. Maksudnya gini, jadi kalau kan ini pernyataannya itu punya nilai benar atau salah. Misalkan suatu pernyataannya aku bilang P ya. Jadi kalau di sini biasanya pernyataan atau proposisinya itu kita simbolkan atau lambangkan dengan huruf ya. Jadi misalkan aku punya proposisi P yang mana dia ini nilainya itu benar, maka aku punya negasi atau lawan dari P itu seperti ini. Oke. Nah, nilainya ini akan menjadi salah kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya kuantor. Oke. Nah, kalau kuantor ini dia itu kayak lambang aja ya. Jadi
lambang atau kata-kata yang mendeskripsikan jumlah dari kata yang mengikutinya. Ada kuantor kayak A kebalik ini dia kuantor universal. Dibacanya untuk seluruh atau setiap ya. Ini untuk seluruh. Atau kita bisa bilang setiap, kayak gitu ya. Nah, ini berarti mencakup keseluruhan. Nah, terus ada kuantor eksistensial. Itu tulisannya kayak huruf E kebalik. Ini dibacanya ada ya, ada atau sebagian atau beberapa atau sementara juga bisa. Kayak gitu. Jadi ada lambang-lambang yang harus dipahami juga. Sama ini apa? Sama kalimat-kalimat seperti ini ya, preposisi negasi kayak gitu. Oke, terus selanjutnya, nah di sini ya, jadi premis itu kita bisa sebut kayak preposisi. Jadi preposisi itu kurang lebih dia itu punya sinonim ya, bisa kita sebut pernyataan atau bisa kita sebut juga premis ya. Ini jadi kayak kata gantinya aja. Kemudian di sini coba ya. Nih, kita ada premis 1, pernyataan 1, atau bisa kita simbolkan P juga boleh. Terus yang ini biasanya kita simbolkan Q ya, itu boleh. Nah, premis 1 misalkan semua yang terbang adalah burung. Oke, premis 2 itu adalah ada semut yang terbang. Oke, nah kalau di logika matematika itu seringkali jadi untuk mengecoh emang kadang-kadang kesimpulan yang diambil itu tidak sesuai sama kenyataan. Jadi kita itu harus mengambil kesimpulan ini dia yang mengikuti aturan logika matematika ya. Oke, jadi bukan mengikuti kenyataan yang sebenarnya, tapi harus mengikuti aturan logika matematika. Oke, jadi gini, pertama, semua yang terbang adalah burung. Oke, ini pernyataan pertama ya. Premis itu dianggap benar. Jadi bedanya proposisi sama premis, proposisi ini kan pernyataan, bisa benar atau salah. Pernyataan itu kan bisa benar, bisa salah. Nah, kalau premis ini, yaitu pernyataan juga, tapi kita anggap benar ya, kayak gitu. Itu yang kita sebut premis. Kita anggap benar. Nah, berarti kalau ada premis 1 dan premis 2, kita anggap keduanya itu benar. Nah, berarti yang dari pertama, semua yang terbang itu adalah burung. Oke, semua yang terbang itu burung. Kemudian, premis 2-nya, ada semut yang terbang. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kalau dari sini, kesimpulannya kita bisa bilang, semut yang terbang itu adalah burung ya. Oke, ini kita kelihatan tidak masuk akal ya, nggak ikut kenyataan yang ada. Cuma karena kita sebutnya ini premis, berarti kita anggap benar kayak gitu. Berarti kesimpulannya, semut yang terbang itu adalah burung. Kenapa? Karena semua yang terbang itu adalah burung. Kayak gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Jadi jangan terkecoh sama kalau nggak sesuai sama kenyataan ya. Yang penting harus ngikutin aturan logika matematika. Kemudian, coba kita masuk ke soal pretest tadi ya. Nah, di sini semua calon mahasiswa menempuh tes psikologi. Oke, ini pernyataan yang pertama ya. Semua calon mahasiswa itu semuanya ikut tes ya. Semua tes psikologi. Kemudian yang kedua, sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Berarti misalkan ini mahasiswa, nah sebagian ini dia punya TOEFL ya, TOEFL di atas 450. Kan sebagian aja, berarti sisanya nggak punya. Kayak gitu ya, nggak punya TOEFL di atas 150. Nah, kesimpulan yang tepat apa berarti? Yang A. Kalau di sini berarti kesimpulan yang tepat Yang A. apa? Yang A sebagian Yang calon A. mahasiswa. Oke. Ini berarti yang benar yang A ya. Kenapa? Karena kan sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL berarti yang di sini ya, kurang lebih. Nah, dia ini mengikuti tes psikologi. Kenapa? Karena semua calon mahasiswa harus ikut tes psikologi gitu. Jadi yang nggak punya TOEFL juga pasti ikut tes psikologi ya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut.
Nah, ini semua hutan, oke, semua hutan kita tanami pohon. Oke. Nah, sebagian pohon ini ada pohon durian. Berarti kalau ada pohon durian, ada pohon yang bukan durian ya. Oke. Berarti kesimpulan yang tepat apa? Ada yang tahu? Yang B. Kan kesimpulan yang tepat tentang hutan. Berarti yang B ya, betul. Kenapa? Jadi kan kesimpulan yang tepat tentang hutan adalah sebagian ditanami pohon bukan durian. Kenapa? Karena kan semua hutan itu ditanami pasti ditanami pohon, dia bilang. Nah, sedangkan pohon itu terdiri dari durian dan bukan durian. Jadi dia itu akan ditanami durian atau enggak bukan ya, atau enggak bukan durian. Kayak gitu ya. Berarti B. Nah, kita lihat nih, yang ini sisanya salah ya, karena semua ditanami pohon bukan durian salah ya, karena kan ada pohon durian gitu. Semua ditanami pohon durian juga salah, karena ada pohon yang bukan durian ya, karena dia bilang cuma sebagian pohon duriannya. Semua tidak ditanami pohon durian. Ini salah juga ya, karena ada pohon durian. Ini mirip sama yang A ya, ini salah. Maaf, yang ini salah. Oke, kalau yang E, sebagian ditanami pohon durian, sebagian tidak ditanami pohon. Ini salah, kenapa? Karena semua hutan harus ditanami pohon. Oke, ini salah. Oke. Nah, terus yang ini, semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang, bukan penyelam. Berarti yang benar yang mana? Ada yang tahu? Jadi, semua pelaut itu pasti perenang ya. Pasti perenang. Oke, terus dari sebagian perenang itu ada yang bukan penyelam. Berarti kesimpulannya yang B ya. Iya. Kenapa? Karena sebagian pelaut bukan penyelam. Karena kan sebagian pelaut itu adalah sebagian perenang ya. Karena kan pelaut itu adalah pasti perenang kayak gitu. Jadi sebagian pelaut bukan penyelam. Oke, ntar aku masuk ke oh ini. Oke, nah jadi sebenarnya tadi itu ada triknya ya. Nah, itu ada triknya. Jadi kan ada tadi premis 1 sama 2 ya. Kalau kita nomorin. Nah, jadi triknya itu kalau misalkan semua premis itu tulisannya umum, jadi semua untuk semua kayak gitu ya, itu namanya umum, maka kesimpulannya kita ambil juga harus umum kayak gitu. Nah, tapi kalau salah satu premisnya partikular atau misalkan dia bilang sebagian, kalau salah satu ya, kalau ini kan yang pertama harus semuanya umum. Kalau ini kalau salah satunya partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular gitu. Dan kalau salah satunya negatif, maka kesimpulannya negatif. Jadi kita lihat ke contoh yang tadi. Maaf, terlalu jauh ya. Oke. Nah, ke contoh yang tadi, ini kan premis yang satu, dia apa? Umum ya, karena dia bilang semua pelaut. Tapi premis yang kedua, ada kata sebagian. Berarti ini partikular. Maka kesimpulan yang kita ambil harus yang partikular. Berarti yang ada kata semua ini salah ya. Kayak gitu. Nanti kita tinggal lihat yang B sama C mana yang benar. Kayak gitu ya. Ini juga sama. Ini ada semua, ada sebagian. Salah satunya ada partikular. Maka simpulannya pasti yang partikular. Antara B sama E ya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ada yang namanya hubungan antar premis. Jadi kalau kita punya premis, itu ada P atau Q, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kurang lebih yang umum ada 4. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Kita dari implikasi dulu ya. Nah, implikasi. Jadi kalau ada dua premis, P sama Q, jadi sebenarnya premis ini sebenarnya bisa masing-masing kita simbolkan ya. Misalkan ini P, ini misalkan Q, seperti itu. Nah, jadi kan sebenarnya bukan premis ya, tapi hubungan antar pernyataan. Nah, jadi hubungan antar pernyataan itu
dia ada misalkan implikasi. Implikasi itu pernyataan jika maka. Nah, kalau ada kata-kata jika maka, berarti pernyataannya hubungannya implikasi ya. Rumus apa? Simbolnya itu tanda panah. 1. Oke. Nah, atau kata-kata lain juga bisa kayak ki terjadi, p terjadi, ki terjadi, atau enggak ki terjadi belum tentu p terjadi gitu. Oke. Nah, jadi di sini kan ada tabel. Ini tabel apa? Ini adalah kita sebut tabel kebenaran ya. Nah, jadi kalau ada huruf B itu dia artinya benar, kalau ada S itu dia artinya salah ya. Jadi kita lihat yang implikasi. Oke. Implikasi kan di sini ada dari P ke Q ya, kayak gini. Oke. Jadi gini kita bacanya. Kalau misalkan pernyataan P benar, terus Q benar, maka implikasinya itu benar nilainya ya. Nilainya itu benar. Terus kalau B benar, S salah, kalau P benar, Q salah, maka P ke Q itu salah. Nah, ini kita bisa simpulkan kayak gini. Kalau implikasi itu, kalau berbeda, B sama S, P sama Q-nya, jadi kalau P Q-nya itu nilainya berbeda, maka, bentar maaf. Kalau implikasi itu gini, jadi yang salah itu cuma ada satu, di mana saat P-nya benar tapi Q salah. P benar, terus Q salah, maka P ke Q ini jadi salah ya nilainya. Nah, ini cuma terjadi satu di sini. Sisanya itu benar ya, mau P-nya benar atau P-nya salah kayak gitu itu pasti benar. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak maksudnya? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kalau di implikasi dia panahnya ada dua ya, kanan kiri. Ini kata-katanya adalah jika dan hanya jika. Kalau di implikasi, kalau P terjadi, nanti Q itu akan terjadi. Kalau Q terjadi, maka P itu terjadi ya. Kalau tadi kan, kalau Q terjadi, belum tentu P terjadi. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat, kalau dia ini, kalau berbeda, pasti salah kalau di sini. Kalau tadi kan cuma salah kalau dari P ke Q-nya betul salah ya. Kalau di sini, P di implikasinya salah kalau mereka berbeda nilainya. Betul salah sama salah betul. Kalau betul dan betul, maka akan benar. Kalau salah dan salah juga tetap benar. Gitu. Nah, terus ada yang namanya konjungsi. Simbolnya kayak gini. P konjungsi dengan Q ya. Nah, ini kata-katanya dan. Jadi kalau ada kata-kata dan itu maksudnya konjungsi ya. Nah, kita tahu kalau dan itu, kalau mau benar kan harus keduanya benar ya. Nah, di sini kita lihat P konjungsi Q itu benar kalau P-nya benar sama Q-nya benar. Kalau ada yang salah, pasti salah ya. Kayak gitu. Kalau disjungsi itu atau, bentuknya gini. Nah, kita udah tahu kalau atau itu, salah satu benar itu membuat benar ya ataunya. Tapi kalau dua-duanya salah, maka baru salah. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang bingung? Paham. Gimana? Paham ya? Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, terus tadi kan itu baru tabel kebenaran aja. Nah, sebenarnya ada yang namanya ekivalensi. Jadi kita bisa mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain, nilainya itu sama, nggak berubah. Yang pertama, aku dari nomor 2 ya, ini yang paling populer. Jadi yang paling sering kita pakai, kalau misalkan kita punya P, terus Q, gini ya, jika P maka Q, ini itu akan ekivalen dengan tidak Q, oke, negasi Q, maka terjadi negasi P. Gitu, tinggal dibalik terus dikasih tanda tidak ya dua-duanya. Ini kontraposisi. Ini yang paling populer ya, paling sering digunakan menjawab soal. Nah, terus kita ke sini. Ini bisa juga P ke Q ini, kan ini implikasi ya, implikasi P Q ini bisa kayak gini. Tidak P digabung disjungsi dengan Q ya. Oke. Maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, kalau implikasi P ke Q ini benar, maka yang ini juga bernilai benar ya. Kayak gitu. Kalau ini salah juga ini bernilai salah. Yang ini juga sama. Kalau ini benar, dia bernilai benar yang sebelah kanan. Kalau yang kiri salah, yang kanan juga salah. Terus ada kayak gini, P dan tidak Q itu akan sama kayak tidak Q gabung Q atau tidak P gitu ya.
Dan juga ada kalau tidak implikasi P ke Q, ini berarti P dan tidak Q. Nah, ini bisa dicatat dulu aja. Dan ini kalau bisa nanti buat UTBK dihafalkan ya. Oke, jadi ada ekivalensinya seperti ini. Oke, dicatat dulu aja. Jadi kalau salah satu salah, berarti yang lain salah ya, dari kanan ke kirinya. Kalau satu benar, maka yang lain benar. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya. Pernyataannya ekivalen dengan pernyataan, jika Austin rajin belajar, maka dia pintar. Di sini aku contohin dulu ya. Jadi, kalau ada kata-kata gini, kita bisa bikin jadi huruf ya. Jadi simbol. Misalkan aku sebut P itu adalah Austin rajin belajar. Austin rajin belajar. Nah, terus aku sebut Q itu adalah dia pintar. Atau dia itu Austin ya, dia pintar. Nah, terus di soal ini kan jika, maka. Berarti hubungannya P implikasi Q ya. Nah, terus di sini berarti yang ditanyakan adalah yang ekivalen dengan P implikasi Q adalah apa? Oke, ada yang bisa jawab? Yang D. Yang mana? D. Kenapa yang D? Karena jadi negasi Q, maka Ya. Negasi P itu. Oke, betul. Jadi betul yang D ya, karena negasi Q menjadi negasi P itu ekivalen dengan P maka Q. Jika P maka Q. Nah, negasi Q-nya kita bisa ubah ke bentuk kalimat lagi. Kan dia pintar. Berarti dia itu Austin itu tidak pintar. Terus yang tidak P-nya berarti P itu kan rajin belajar. Berarti tidak rajin ya. Tidak rajin. Nah, berarti kita bahasakan ke kalimat. Jadi, jika kan ini implikasi. Berarti jika Austin tidak pintar, maka dia tidak rajin belajar. Berarti yang D ya. Oke, bagus. Sampai sini berarti paham ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, pernyataan yang ekivalen dengan jika X bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Oke. Coba aku kasih waktu untuk kalian nyobain ya. Nanti kalau udah ada yang bisa, boleh dijawab aja. Ingat tadi bentuk ekivalensi ada beberapa ya. Yang C bukan, Kak? Yang C. Kenapa kayak gitu? Boleh dikasih tahu? Karena jadi ekuivalennya itu jadi negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Jadi kan ini P-nya misalkan X bilangan genap. P ini P-nya. Terus Q-nya adalah X habis dibagi 2 gitu ya. Nah ini kan di sini bentuknya gini ya. P maka Q. Nah kalau P maka Q tadi salah satunya adalah apa? Tidak Q terus? Tidak Q maka tidak P. Sama ada apa lagi? Sama tidak Sama. P atau Q. Tidak P atau Q ya. Ya. Oke, ini karena tadi dari yang sini ya, kita lihat. Yang ini yang pertama ya, tidak P atau Q. Nah, di sini berarti kita, kalau yang pertama, yang ini nggak ada ya, nggak ada di opsinya ya. Karena nggak ada, coba kita pakai yang kedua ini. Oke, tidak P itu kan berarti X, bukan genap ya. X bukan genap, terus digabung atau Q. Q itu habis dibagi 2. Habis bagi 2. Berarti jawabannya yang C ya tadi ya.
X bukan genap atau X habis betul. Berarti jawabannya yang C. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini udah ada jawabannya. Jadi, kalau di sini kita lihat ya, ini agak susah. Nilai kebenaran dari ini, diimplikasi ya ini. Diimplikasi dengan ini adalah, nah untuk mengetahuinya, jadi kita bisa bikin tabel kebenarannya ya. Gimana? Jadi gini. Maksudnya itu gini ya. Nih, kan kita lihat ada P, Q, terus ada yang ini konjungsi. Oke. Nah, ini kita dipecah dulu. Jadi kalau ada P sama Q. Nah, kemungkinannya itu kan ini ya. P sama Q-nya betul-betul, betul salah, salah betul, sama salah-salah. Ini kemungkinannya. Paham sampai sini? Paham. Gimana? Paham ya? Kemudian, Yang nah, tadi. terus kita lihat dulu yang digabung ya. P gabung Q. P atau Q ini kan kalau betul-betul dia jadi betul, terus ini betul, ini betul. Nah, ini kan salah dua-duanya jadi salah ya. Kemudian negasinya. Negasinya dari betul jadi salah, ini jadi salah, ini jadi betul. Oke, berarti kan tinggal yang implikasi ya. Oke, nah tinggal yang implikasi. Kita lihat aja. Di sini kan dia mau diimplikasi yang ini sama yang ini. Nah, kita sebenarnya belum tahu kan yang ini apa. Ini tinggal gampang aja. Jadi, kita lihat aja dari yang sini, kita jadiin negasinya, terus kita pakai dan gitu. Yang pertama, kalau betul-betul kan negasinya jadi salah-salah ya. Kalau salah-salah kita dan, berarti dia jadi apa? Salah kan? Nah, Iya. berarti untuk diimplikasinya kita punya gini salah. Kan kita lihat nih, yang ini kan salah ya. Berarti yang ini dia salah, salah, terus salah. Kalau salah dan salah diimplikasi jadi apa? Betul atau salah? Betul. Betul ya? Oke. Nah, terus yang kedua, betul salah. Berarti jadi kebalikannya itu salah betul. Berarti jadi salah ya. Salah. Terus di sini kan pertamanya salah juga. Oke, berarti jadi betul. Yang ini jadi yang ini jadi negasinya digabung ya di dan betul dan salah. Kalau kita dan jadi salah ya. Terus dia bilang pertamanya salah. Jadi gini, ini betul ya jadinya. Oke, kemudian salah-salah kan jadi betul dan betul. Nah, di sini pertamanya betul. Berarti betul, terus gini, terus betul. Berarti betul juga ya. Berarti jawabannya yang ini, B, 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 B. Oke, sampai sini paham nggak maksudnya? Atau masih bingung? Gimana? Paham, Kak. Oke, jadi kalau untuk soal ini kita lihat nilai betul atau salahnya untuk semua kemungkinan P dan Q ya. Tadi kemungkinan P dan Q-nya bisa saling benar dua-duanya, atau betul salah, atau salah benar, atau salah-salah gitu. Kemudian kita bisa potong-potong dulu kayak gini ya, supaya bisa gampang nyari kebenarannya. Itu pakai tabel kebenaran yang tadi aku kasih. Jadi kayak tadi kalau di atau kalau salah satunya betul pasti jadi betul ya. Nah, kalau dua-duanya salah jadi salah. Terus dinegasiin, tinggal dibalik. Nah, terus ini kan kita simpan di sini. Terus yang ini kita cari lagi tabel kebenarannya gitu. Terus jadi kayak gini, disimpulkan betul semua. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini juga udah ada jawabannya. Nah, diketahui PQRS itu adalah pernyataan-pernyataan. Kalau pernyataan berikut benar, 1, 2, 3, 4, maka yang benar itu apa? Nah, di sini kan kita punya berarti P dan Q. Terus jika Q R ya, ini diimplikasi. Terus R diimplikasi S. Terus S benar nilainya ya. Nah, caranya itu kita bisa kerjain dari pengetahuan S benar. Oke, terus gimana? Coba, ada yang punya ide? Kita harus ngapain kira-kira di sini? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, jadi gini ya.
Kan kita mau cari pernyataan berikut yang benar adalah, supaya kita tahu mana yang benar yang salah, berarti kita harus tahu nih, P sama Q masing-masing ini dia nilainya benar atau salah. Terus ada S juga, dia nilainya betul atau salah gitu ya. Supaya kita tahu pernyataan kalau pakai simbol-simbol gini jadinya benar atau salah gitu. Nah, supaya tahu satu-satu itu masing-masing P, Q, R, S-nya betul atau salah, kita bisa gunakan 1, 2, 3, 4 ini. Jadi dia bilang S benar. Oke, karena S benar, kita coba lihat yang ketiga, itu R diimplikasi sama S. Nah, kalau S-nya benar, kita coba lihat yang bagian diimplikasi ya. Berarti kan ini tuh kita ganti R, yang ini kita ganti S gitu ya. Kalau S-nya itu benar, gini, oke, maka supaya gunakan pernyataan berikut benar. Berarti R sama S ini diimplikasi harus benar ya. Supaya R diimplikasi S nilainya itu benar, berarti R-nya itu nilainya harus apa di sini? Benar. Harus benar ya. Karena kalau Q-nya benar tapi kalau S-nya benar tapi R-nya salah, maka hasilnya salah kan. Berarti R-nya ini dia harus benar nilainya. Oke, kita punya nilai R benar sama S benar ya. Kita bisa lihat ke nomor 2. Nomor 2 itu diimplikasi Q sama R ya. Sama kayak tadi. Kalau R-nya benar, maka supaya ini nilainya benar, berarti yang Q-nya harus benar ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, berarti yang Q-nya benar ya. Oke, terus kita lihat yang satu. Nah, dia bilang kan pernyataan berikut benar ya. Berarti P dan Q itu nilainya benar. Sedangkan kita tahu nilai Q itu benar. Nah, kalau dan dikonjungsi itu, kalau mau benar harus dua-duanya benar ya. Berarti pasti yang P-nya juga benar. Benar. Berarti kita punya P ini benar. Berarti P, Q, R, S semuanya benar ya nilainya. Oke, tinggal kita masukin aja ke pernyataan di bawah ini. Kalau benar, kan P, Q, R, S semua benar ya. Kalau benar, disjungsi benar, dia jadi apa? Benar. Jadi benar ya. Nah, kalau ini tidak P, berarti salah. Salah disjungsi Q, benar. Dia tetap jadi benar ya. Oke, terus kalau B, P ke Q itu kan jadi benar, implikasi benar ya. Ini juga tetap jadi benar. Terus tidak P, tidak S. Salah, implikasi salah. Kalau implikasi salah dan salah apa? Masih benar ya? Benar. Oke, berarti semuanya benar ya pernyataannya. Kayak gitu. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu baru hubungan antara proposisi ya. Sekarang ada negasi pernyataan majmuk. Ini hukum De Morgan namanya. Nah, ini bentuknya ekuivalen gitu ya. Jadi kalau kita punya tidak terus P dan Q itu ekuivalennya sama tidak P digabung tidak Q ya, atau tidak Q. Nah, kalau misalkan kita punya tidak tapi dalamnya itu P atau Q, nah ini jadinya tidak P dan tidak Q. Kalau De Morgan ini cara ngafalnya gampang. Jadi tidak terus dalam kurung misalkan atau. Pasti nanti tidaknya itu tidak P tidak Q-nya di ini kebalikannya. Kalau ini dan berarti jadi atau. Kalau ini atau jadinya dan. Kayak gitu ya. Nah, kalau gitu ada yang bisa jawab pertanyaan yang di bawah? Apa jawabannya? Negasi dari pernyataan ini adalah Yang E. yang E. Coba kita bahas ya. Kita misalkan matematika tidak mengasihkan, itu kita sebut pernyataan apa? P ya. Ini kita sebut pernyataan P. Terus membosankan, matematika membosankan ya berarti. Matematika membosankan itu kita sebut Q. Nah, di pernyataan ini berarti tidak mengasihkan itu P atau berarti atau Q. Gini ya. Terus dia bilang negasi. Berarti negasinya dari keseluruhan. Dari sini. Berdasarkan hukum De Morgan, berarti ini jadi tidak P
Ini kan atau, jadi dan, tidak ki. Tidak P-nya berarti matematika mengasihkan. Oke. Terus digabung sama dan tidak ki. Tidak ki-nya kan tadi saya membosankan, berarti tidak membosankan. Berarti matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Oke, paham, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, ada yang namanya penarikan kesimpulan. Jadi perbedaannya, kalau yang tadi, ini kita kan cuma membuat ekivalensi dari suatu pernyataan ya, dari pernyataan negasi ini. Terus juga ini sama, kita intinya cuma nyari betul atau salahnya gitu ya. Oke, ini juga cuma nyari ekivalensi ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada dua pernyataan, nah atau lebih sebenarnya, itu kita bisa mengambil menarik kesimpulan. Gitu. Ini boleh sambil dicatat ya. Oke, nah ini penting ya aturan-aturan ini. Jadi untuk penarikan kesimpulan ada 3 aturan penting. Yang pertama, ada namanya modus ponen. Jadi kalau kita punya jika P maka Q, premis satunya, terus premis 2-nya itu kita punya P. Kesimpulan yang kita tarik adalah nilai Q-nya. Contohnya, kalau P-nya itu misalkan, jika hari hujan, terus Q-nya, maka aku pulang, gitu ya. Nah, terus ini kan premis satunya jadi jika hari hujan, maka aku pulang. Terus premis 2-nya adalah hari hujan. Berarti kesimpulannya yaitu aku pulang kayak gitu. Paham tentang modus ponen? Paham, Kak. Oke. Kemudian ada yang disebut modus tollens. Kalau ini, kalau kita punya premis satunya jika P maka Q, terus premis 2-nya tidak Q ya yang ini, maka kesimpulannya adalah tidak P. Oke. Contohnya kayak kalau pakai yang sama, kalau misalkan premis 1 hari hujan, jika hari hujan maka aku pulang, gitu kan bahasanya. Terus premis 2 tidak Ki. Aku tidak pulang. Kesimpulannya apa? Tidak P ya, berarti Jadi hari tidak tidak hujan. hujan. Kayak gitu ya. Kita lanjut yang silogisme. Kalau ini tentang dua implikasi ya. Tapi kita lihat nih, di yang pertama jika P maka Q, yang kedua jika Q maka R. Di sini ada hubungannya ya, yang sama Q sama Q. Gitu. Baru bisa dibuat silogisme. Kesimpulannya P maka jika P maka R. Contohnya kayak gini ya. Misalkan gini, P-nya hari hujan, Q-nya aku pulang, terus aku bilang R-nya itu aku beli GoFood gitu ya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat kalau misalkan kita punya premis satunya itu adalah jika hari hujan, maka aku pulang. Terus premis 2-nya adalah jika aku pulang, maka aku beli GoFood. Nah, kesimpulannya berarti jika hari hujan otomatis aku beli GoFood gitu. Karena kalau hari hujan aku pulang. Terus kalau aku pulang aku beli GoFood. Jadi bisa langsung aja. Kalau hari hujan otomatis aku beli GoFood gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau gitu boleh dikerjakan. Coba contohnya ada yang bisa. Jadi, jika saya lulus SBMPTN, maka ayah membelikanku mobil. Oke, betul ya. Karena ini kita bisa pakai silogisme ya. Kita pakainya silogisme. Karena misalkan yang saya lulusnya P, saya giatnya Q, saya giatnya Q, ini R. Gini ya. Tuh, berarti kesimpulannya jika P maka R. Jika saya lulus SBMPTN, ayah membelikanku mobil. Gitu. Oke, ini ada yang bisa kerjain. Ini ada clue-nya di bawah. Oke, modus ponen. Budi badannya sehat. Betul. Jadi premis 1 kita bisa bentuk, misalkan P adalah Budi rajin olahraga, maka badannya sehat itu Q ya. Oke, terus premis 2 adalah P. Nah, pakai modus ponen kita punya kesimpulannya adalah Q ya. Yaitu Budi badannya sehat gitu. Ini kesimpulannya kita ambil. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini pakai modus tollens. Oke, ada yang bisa?
hari tidak cerah. Oke, betul ya. Karena kenapa? Misalkan kalau hari cerah aku sebut P, Budi bermain bola aku sebut Ki, berarti premis 1 akan menjadi jika P maka Ki ya. Oke. Terus premis 2 akan menjadi Budi tidak bermain bola. Menjadi tidak Ki ya. Nah ini kalau pakai modus tolen berarti jadi tidak P ya. Kayak gitu. Tidak P artinya hari tidak cerah ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kak, Nah, bisa ke 2 slide sebelumnya? 2 slide sebelumnya. Hmm. Yang ini mau dicatat dulu? Iya, bentar. Oke, Mau boleh. foto aja, Kak. Oke, siap. Oke, udah? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini agak susah. Jadi kan pernyataan itu bisa lebih dari 2 ya. Nah, ini ada yang bisa nggak? Kalau ini kita bisa pakai silogisme, modus tolen, sama pakai ekivalensi yang awal ya. Karena kan kalau silogisme modus tolen itu cuma untuk misalkan jika P maka Ki gitu. Nah, kita bisa buat dulu pernyataannya supaya jadi jika P maka Ki dari ekivalensinya. Oke, udah ada yang bisa? Hari panas bukan, Kak? Oke, coba kita bahas ya. Nah, jadi kalau ngerjain kayak gini bisa kita pakai simbol-simbol aja. Misalkan hari panas. Ini jadiin P ya simbolnya. Ani memakai topi. Jadiin Ki. Ani tidak memakai topi. Berarti tidak Ki ya. Ia memakai payung. Nah, ini baru lagi. Berarti kalau pakai payung R gitu. Kalau ini Ani tidak memakai payung. Tidak R. Oke. Terus kita bikin jadi kalimat matematikanya. Yang pertama, jika hari panas maka Ani memakai topi. Berarti jika P maka Ki. Yang kedua, Ani tidak memakai topi, tidak Ki, atau ia memakai payung, atau R. Oke, terus yang ketiga, Ani tidak memakai payung, tidak R. Nah, yang ini kita bisa ekivalensi ya, yang tidak Ki atau R. Jadi kita lihat di sini, bentar. Agak jauh ya, maaf. Nah, di sini kita lihat, ini ya, kalau jika P maka Ki, di sini tidak P atau Ki, tidak P. Yang depan itu harus yang jadi tidaknya ya. Gini ya. Oke. Berarti kalau yang depannya yang tidaknya, kita yang ini, ya kan tidak Ki atau R. Ini kita ubah berarti jadi jika Ki maka R. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham ya? Nah, terus pertama, kita ambil kesimpulan dulu dari yang 1 dan 2. Yang 1 dan 2 itu kan jika P maka Ki, lalu jika Ki maka R. Nah, ini yang kita pakai silogisme ya, karena P Ki, Ki R. Berarti jika P maka R. Ini kesimpulan dari 1 dan 2. Terus kesimpulan ini kita gunakan untuk menyimpulkan dengan yang 3. Tadi kesimpulannya itu jika P maka R, terus yang ketiga ini tidak R. Oke, ini pakai modus tolen, jadinya tidak P ya. Iya, Kak. Oke. Jadi hari tidak panas. Berarti hari tidak panas ya jawabannya. Ya, Oke, sampai sini paham? paham.
Oke, lanjut ya. Nah, ini gimana caranya? Ini lebih mudah sih. Yang A, Kak. Ya, betul. Karena ini gampang aja ya, pakai yang silogismenya. Jika P, misalkan membuang sampah pada tempatnya, maka Q, lingkungan bersih. Jika lingkungan bersih, maka R, hidup akan nyaman. Berarti otomatis kesimpulannya, jika P, maka R. Jika membuang sampah pada tempatnya, maka akan nyaman. Oke. Jadi kita lihat ya di sini dari tadi, kita nggak pakai kenyataan gitu kan. Sebenarnya kalau aslinya nih membuang sampah pada tempatnya aja nggak cukup buat bikin hidup nyaman ya. Cuma kalau di soal ini kita pakainya alur logika matematikanya gitu, walaupun kenyataannya kurang sesuai kayak gitu ya. Jadi kalau ngerjain logika matematika pakai alur logika matematika, jangan pakai kenyataan yang ada di dunia ini gitu, karena nanti jadi bingung sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini yang klik tadi ya. Coba yang ini deh. Contoh yang bawah ini ya. Misalkan semua model menggunakan gaun pengantin. Terus semua yang menggunakan gaun pengantin terlihat cantik. Kesimpulannya apa? Kalau pakai trik ini? Yang tadi. Semua model terlihat cantik. Oke, betul ya. Karena pertama premisnya dua-duanya umum ya, semua dan semua. Berarti kita bisa mulai dari semua. Terus model semuanya pakai gaun pengantin. Yang pakai gaun pengantin terlihat cantik. Ya udah langsung aja semua model berarti terlihat cantik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini di soal pretest tadi. Nih, pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan. Misalkan kalau menyerahkan laporan aku bilang P, jika kegiatan telah dilaksanakan. Ini aku sebut Q. Nah, ini jangan kebalik ya. Kan dia bilangnya gini. Pimpinan minta karyawan serahkan laporan jika telah dilaksanakan. Berarti jika telah dilaksanakan, jika Q, maka meminta diserahkan laporan, maka P. Gini ya, jadi jangan kebalik untuk membaca soalnya. Oke, kemudian di sini baru jika laporan kegiatan telah diserahkan, tadi kan kalau telah diserahkan P ya, maka honor akan dibayarkan. Berarti di sini jika P, maka misalkan honor dibayarkan adalah R, maka R. Oke, nah ini berarti kesimpulannya apa? Jika Q, maka R ya. Q itu adalah tadi apa? Kegiatan telah dilaksanakan, maka mendapatkan honor. Nah, tapi di sini nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, kita bisa cari pakai ininya, ekivalennya. Ekivalennya itu jika tidak R, maka tidak Q. Berarti jika tidak dibayarkan honor, maka tidak diselesaikan gitu. Berarti yang mana? Yang D. Yang D ya. Jika honor karyawan tidak dibayarkan, artinya kegiatan belum dilaksanakan. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham ya? Oke, kita boleh lanjut lagi. Nah, oke, di sini sebuah toko mengumumkan bahwa pada tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli, yaitu potongan harga atau bonus. Pada tengah malam ternyata toko itu kehabisan persediaan kuponnya atau bonus kupon ya, maksudnya kupon belanja. Nah, berarti simpulan yang paling tepat apa? Ada yang bisa jawab? Jadi kan tengah malam itu ada program khusus katanya. Program. Nah, programnya itu dia potongan harga atau kupon ya. Jadi potongan atau kupon. Tapi ternyata pada tengah malam itu kuponnya habis. Berarti kesimpulannya apa? Yang E, bukan Kak. Jadi pada tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli yaitu potongan harga. Ya, betul ya. Jadi kan dia bilangnya
tahu kan potongan harga atau kupon. Berarti kalau kupon habis masih bisa benar kalau potongan harganya ada ya. Berarti benar nih tengah malam itu ada program dan program itu potongan harga karena kuponnya habis ya. Berarti yang E. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, aku anggap paham ya. Kita lanjut. Oke, logika posisi. Oke, nah jadi ada logika matematika dan juga ada logika posisi ya. Nah, kalau logika posisi ini nggak ada rumus-rumusnya, tapi kita harus pandai berlatih dan harus sensitif gitu ya ininya penalarannya. Jadi cara mengerjakan dengan mudahnya kita bisa kayak tadi terjemahkan dulu ke simbol-simbol. Oke, terus tuliskan dulu hal yang pasti terjadi atau yang kemungkinan lainnya nggak ada. Nah, contohnya apa? Coba ya kayak gini. Nah, ini tadi yang pretest ketiga. Di sini ada Tika, Pita, Ana, Ira, dan Reta pergi ke toko buah. Terus bla 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 mereka beli buah berarti kan. Ditanyakan siapakah yang membeli jenis buah yang sama persis. Nah, kita bisa simbolkan dulu nih. Kita simbolkan T itu adalah buah-buahan yang dibeli Tika, P itu oleh Pita, dan seterusnya ya. Jadi A, I, dan R. Nah, ini kan yang pertama tadi langkahnya adalah menuliskan dalam bentuk simbol. Yang kedua kita tuliskan dulu yang tidak ada kemungkinan yang lain. Jadi gini, 4 orang di antara mereka membeli jeruk. Nah, ini kan kita masih belum tahu nih siapa aja yang beli jeruk. Oke, kita lewat dulu, kita masuk ke yang lain. Pita dan Ira tidak membeli apel seperti yang lain. Oke, berarti kita tahu Pita dan Ira nggak ada apel ya. Yang lain berarti ada apel. Berarti kita bisa tulis di sini selain Pita dan Ira. Apel, apel, dan apel. Oke, berarti yang ini udah. Oke, udah kita pakai. Terus Pita ini cuma beli anggur. Nah, berarti kita bisa masukin di sini anggur. Oke, kita bisa bilang dia hanya beli anggur. Berarti dia nggak bakal beli yang lain, gitu ya. XXX gitu. Kemudian kita masuk yang ini. Tika dan Reta juga tidak membeli anggur seperti yang lain. Berarti Tika dan Reta tidak anggur, tapi yang lain anggur ya. Berarti Tika tidak anggur, Reta tidak anggur, maka yang anggur cuma yang ini sama I ya, anggur. Oke. Karena apa? Tika dan Reta tidak anggur gitu. Sedangkan sisanya ada anggur ya. Nah, terus tadi ada yang kita lewat, 4 orang mereka membeli jeruk. Nah, di sini kan ada 5. Tapi lihat yang P ini dia cuma beli anggur. Berarti otomatis sisa 4 kan sama ya. 4 orang beli jeruk. Berarti sisanya beli jeruk semua kecuali si P ini. Jeruk, 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 jeruk. Oke, berarti kalau ditanyakan siapakah yang beli sama persis, berarti yang T sama R ya. Berarti jawabannya Tika dan Reta. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau kayak gini ada yang bisa ngerjain nggak? Ini agak lebih rumit daripada yang tadi. Boleh deh kalian coba dulu ya. Aku kasih waktu 2 menit ya.
Oke, ada yang udah bisa ngerjainnya? Oke, kalau gitu sambil dibahas aja ya. Nah, di sini coba kita lihat bagian finishing bla 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 memberikan kode produksi. Kode produksi ini terdiri dari 5 angka. Oke, angka yang disediakan ini. Berarti nggak boleh pakai angka lain selain ini ya. Kemudian angka hanya digunakan 1 kali. Berarti nggak boleh pakai angka selain ini dan nggak boleh double. Oke, berarti kita tulis dulu kan 5 angka. Berarti kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Angka kedua haruslah 3 kalinya angka yang pertama. Angka kelima lebih kecil dari angka ketiga. Oke, kita pakai yang pertama dulu ini. Angka kedua haruslah 3 kalinya angka pertama. Berarti dari angka 0, 1, 3, 5, 9 yang bisa kita masukkan ke urutan pertama dan kedua itu haruslah yang saling 3 kalian ya. Jadi kayak gini, 1 kita kali 3 itu kan hasilnya 3. Di sini ada 1 sama 3 ya, gitu. Terus misalkan 3 kita kali 3 itu akan jadi 9. Nah, berarti ada 3 sama 9. Nah, di sini juga memenuhi. Tapi kalau ada 5 kali 3 itu kan 15. Nah, nggak ada 15. Berarti 5 nggak bakal bisa masuk. Paham nggak sampai sini maksudnya? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, jadi kemungkinannya kalau angka kedua harus 3 kali angka pertama, maka angka pertama cuma bisa angka 1, gitu ya, sama angka 3 ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Karena kalau angka 0, angka 0-nya nggak boleh double kan. Kalau angka 5 nggak ada angka 15. Kalau angka 9 nggak ada angka 27 gitu. Nah, kemudian angka keduanya harus 3 kali angka pertama. Berarti ini harus angka 3, ini harus angka 9. 9. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, berarti ada 2 tipe ya. Oke. Untuk tipe yang pertama, kayak gini, 1, 3, terus ada 3 di belakang. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua. Angka kelima ini harus lebih kecil dari angka ketiga. Angka kelima harus lebih kecil dari angka ketiga. Nah, kita lihat tadi kan 0, 1, 3, 5, 9. Kita udah pakai angka 1 sama 3. Berarti sisa tinggal angka 0, 5, sama 9. Oke, kemudian karena angka kelima harus lebih kecil dari angka ketiga, berarti kan angka ketiga harus lebih besar ya, kurang dari angka kelima. Gitu kan maksudnya juga. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, berarti angka ketiga nggak boleh 0 ya. Karena kan 0 malah yang paling kecil gitu. Jadi nggak boleh 0. Jadi angka ketiga itu bisa 5 atau 9. Kalau angka ketiganya 5, maka yang terakhir harus lebih kecil dari 5. Cuma 0 yang lebih kecil. Nah, berarti cuma bisa dipenuhi sama ini. Kayak gini. Oke, kemudian kalau angka ketiganya kita masukin 9, nah yang lebih kecil dari 9 itu kan bisa 5 atau 0 ya. Berarti kalau yang di sini 0, ini bisa kan? Karena ini 0 lebih kecil dari 9. Kemudian bisa juga kayak gini. Nah, karena apa? Karena 5 ini ya lebih kecil dari 9. Berarti ini masih bisa ya. Oke, terus kita masuk ke bentuk yang kedua. Yang depannya 3 dan 9. Oke, untuk 3 dan 9, sisa angka yang tersisa adalah 0, 1, dan 5 ya. Oke, terus syaratnya itu yang ketiga harus lebih besar dari yang kelima ya. Oke, berarti 0 nggak bisa di yang ketiga juga sama. Nah, berarti bisa 1 atau 5. Kalau di sini 1, yang lebih kecil dari 1 kan cuma 0. Berarti yang belakang otomatis jadi 0. Berarti ini 5 doang. Oke, berarti cuma ada satu kemungkinan ya kalau di angka ketiganya 1. Sedangkan kalau angka ketiganya kita masukin 5, nah yang angka terakhirnya bisa kita masukin 0, atau angka terakhirnya bisa kita masukin 1 ya. Karena mereka lebih kecil dari 5. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, berarti kemungkinan angka yang bisa terjadi itu cuma ada 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus kita tinggal masukin aja cek kebenarannya.
angka 1 muncul di beberapa posisi sebelum angka 3. Oke, dia bilang beberapa ya, salah ya, karena kalau sebelum angka 3 cuma muncul di posisi ini aja di depannya satu kali gitu. Oke, yang satu salah. Nah, terus angka 0 punya 3 kemungkinan di posisi terakhir. Salah ya, karena 0 cuma bisa di paling akhir atau kedua terakhir. Berarti cuma 2 kemungkinan. Salah. Terus yang C, angka 3 di posisi kedua selalu diikuti angka 9. Kalau angka 3 di posisi 2 selalu diikuti angka 9. Salah juga ya, karena di sini dia diikuti angka 5. Oke, terus yang D, angka 9 muncul di beberapa posisi sebelum angka 0. Oke, di sini dia ada tepat 1 sebelum 0. Di sini dia ada step 1 ya, dilangkahin 1 sebelum 0. Di sini dia ada dilangkahin 2 sebelum 0. Berarti emang ada beberapa posisi ya. Berarti ada beberapa posisi sebelum angka 0. Ada 3 ya malah. Berarti jawabannya yang D itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Paham Kak. ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini agak sulit ya. Coba bentar. Kalau ada yang terakhir itu logika sebab akibat. Kalau sebab akibat itu gampang aja. Kalau ini baru kita pakai nalar logika yang benar sesuai kenyataan ya. Kalau logika matematika sesuai logika matematikanya. Kalau tadi ini apa? Sebab akibat baru pakai nalar yang benar. Kalau ini coba kita contohnya. Angka kecelakaan meningkat tajam. Terus yang kedua, pengendara sepeda motor yang melanggar makin banyak. Berarti kan kesimpulannya apa? Harusnya yang nomor 2 itu penyebabnya ya. Nah, ini berakibat ini. Jadi karena pengendaranya itu banyak yang melanggar peraturan, semakin banyak, maka akibatnya angka kecelakaan meningkat tajam. Kayak gitu aja sih kalau ini main. Oke, kita balik lagi kalau gitu ke yang sebelumnya karena agak susah. Nah, oke. Di sini Adi, Betty, dan Yunus itu sebaya. Sebaya artinya apa? Artinya usia Adi, Betty, dan Yunus itu sama ya. Usia sama. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun. Perusahaannya sama. Nah, terus harus pensiun saat 60 tahun gitu ya. Nah, kita bisa bikin ini semua jadi persamaan matematika. Untuk yang A, tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Berarti aku tulis ayah Adi, usia ayah Adi itu 3 kali usia Adi ya. 3 kali usia Adi. Oke. Terus yang B, kita bisa tulis tahun ini usia Ibu Betty, berarti kita tulis Ibu Betty 3 kali usia Betty, berarti 3 Betty. Oke. Nah, yaitu 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Nah, berarti kan usia Ibu Betty 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Berarti tinggal dikurangi 3 tahun lebih muda dari usia ayah Betty. Oh, berarti kayak gini. Berarti tinggal tulis Ibu Betty itu sama dengan ayah Betty dikurangi 3 ya. Oke. Terus yang C, 3 tahun yang lalu. Nah, kalau ada tahun-tahun yang lalu harus teliti ya. Kenapa kayak gini? 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus dan ayah Yunus, berarti gimana? Yunus dikurangi 3, kan 3 tahun yang lalu, perbandingannya sama ayah Yunus dikurangi 3 juga. Ayah Yunus kurang 3. Nah, oke, ini perbandingannya adalah sama dengan perbandingan usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Nah, berarti gampang kalau ini Adi dan ayah Adi. Gitu. Nah, dari sini kita bisa kerjain dulu ya. Kenapa? Karena ada clue ini. Ayah Adi sama Adi kan ada angkanya. Berarti karena ayah Adi 3 Adi, jadi gini. Ini Adi, yang bawahnya jadi 3 Adi. Berarti jadi 1/3 ya. Oke, dari sini kita bisa kali silang. Berarti kalau kita kali silang, jadinya 3 Yunus kurang 9 sama dengan ayah Yunus kurang 3. Oke, ini kan jadi persamaan antara Yunus dan ayah Yunus ya. Oke, kita simpan lagi. Nah,
Terus yang D, tahun ini ayah Adi memasuki masa pensiun. Berarti kita punya ayah Adi itu masa pensiun sama dengan 60 ya. Itu. Nah, tinggal masukin aja ini. Nanti kita temu ya. Coba kita masukin. Berarti kan di sini kita punya ayah Adi 60 sama dengan 3 Adi. Maka Adi berarti berapa? 20 ya. 20. Oke. Nah, karena kita udah tahu Adi, berarti tahu teman-temannya nih. Karena mereka sebaya, usianya sama. Berarti Betty 20, Yunus juga 20. Oke. Ibu Betty, 3 Betty. Berarti Ibu Betty sama dengan 3 kali 20. Berapa? 60 ya. Oke. Sehingga ayah Betty kan berarti Ibu Betty tambah 3 ya. Dipindah ke kiri. Maka ayah Betty kita punya Ibu Betty 60 tambah 3, 63 ya. Oke. Ayah Adi 60, ayah Betty 63. Tinggal Yunus dan ayah Yunus. Yunus tadi kan 20 ya. 3 kali 20 kan berapa? 60 ya. 60. 60 kurang 9 sama dengan ayah Yunus kurang 3. 3-nya pindah ke kiri, berarti 60 kurang 9 tambah 3. Berarti berapa ayah Yunus? 54. 64. Oke, betul ya. Berarti ayah Yunus 64. Oke. Nah, terus pertanyaannya, berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Berarti berapa? 19. Tahun lalu tinggal kurangi 1 ya, 19. Terus Kak, urutan nggak ketiga 54, anak. Kak. Oh, yang mana? Yang ayah Yunus? Iya, 54. Oh iya, bentar. 60 kurang 9 itu berapa? 51 tambah 3. Oh iya, 54 ya, maaf. 54. Oke. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan ayahnya dari yang termuda. Di sini kan ada 54, 60, 63. Berarti yang termuda kan 54, 60, 63 ya. 54 itu Yunus, 60 itu Adi, 63 itu Betty ya. Berarti Yunus, Adi, dan Betty. C. Yang terakhir, berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Ayah Yunus tadi berapa usianya? 54 ya? 54. Terus dia baru bekerja dari usia 25 tahun. Yang dikurangi aja. Berarti sama dengan 29 ya? 9. Itu yang C. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Kak. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke post test? Sudah cukup, Kak. Jelas. Cukup ya? Oke, bagus. Kalau gitu kita akan masuk ke post test ya. Sebentar aku stop sharing dan akan kirim dulu linknya. Seperti biasa, waktu post test itu 10 menit ya. Oke, sehingga waktunya sampai 11.46 ya. Kita lebih sedikit. Oke. Linknya udah aku kirim di chat Zoom ya. Boleh langsung dikerjakan aja.